Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ramdan Zulkarnain. Nomor induk mahasiswa 2030105010002. Kelompok 5 dari Fakultas Perbankan Syariah 1. Peran saya dalam pembuatan tugas kali ini adalah membuat makalah beserta penjelasan tentang teknologi dalam produksi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta dosen pembimbing kami, Bapak M.H. Baladi, beserta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam pembuatan tugas ini. Selamat pagi saya ucapkan. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam waktu 5 menit ke depan, saya beserta teman-teman akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sebuah fungsi produksi dalam perusahaan yang akan membantu Bapak atau Ibu mengelola perusahaan produksi secara cepat, mudah, dan informatif. Di akhir presentasi nanti, Bapak dan Ibu akan bisa memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapatkan dari sistem ini, serta dapat mengetahui secara detail tentang fungsi dan penjelasan tentang sistem produksi dalam perusahaan. Dan demikian, Bapak Ibu dapat memutuskan yang terbaik bagi perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Ramdan Zulkarnain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau penjelasan teknologi dalam produksi. Teknologi produksi ialah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Dan teknologi dalam produksi sendiri ialah usaha manusia dalam mencari cara untuk dapat menghasilkan dan menambah nilai guna bahan atau benda sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jenis-jenis teknologi tersendiri itu ada 2 jenis macamnya. Yang pertama, modern dan tradisional. Teknologi produksi itu sifatnya proses atau berkesinambungan. Sebenarnya berbagai macam teknologi dalam produksi seperti halnya penugasan secara presentasi subjektif, yang dimana maksud dari subjektif tersebut ia terbagi menjadi 2 berdasarkan sifat penyusunannya, yaitu perkiraan subjektif yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, perkiraan objektif yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data-data tersebut. Lanjut, kali ini kita beralih ke bab ketiga, yaitu penutup. Ya, pada kali ini kita memasuki bab penutup, yang dimana saya akan menyimpulkan seluruh materi pada hari ini. Yang dapat disimpulkan bahwa produksi harus memperhatikan tata cara dan prosedur agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan tentunya ya. Penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien, terutama yang berasal dari sumber daya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Penentuan upah harus didasarkan pada beberapa kriteria seperti kebutuhan hidup, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Fungsi produksi adalah salah suatu alat atau tools yang dapat membantu produsen dalam memperkirakan biaya, penggunaan faktor produksi, pendapatan, dan keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Lanjut, kita beralih ke bab saran. Saran tersendiri yaitu fungsi produksi sangat penting untuk dipelajari untuk mencapainya efektivitas sistem produksi. Namun, sebagai umat Islam, ini yang kita perlu garis bawahi. Kita juga perlu meninjau dari sudut pandang fungsi produksi Islami agar suatu produksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyalahi aturan atau melanggar syariat yang ada. Saya Ahmad Ramdan Zulkarnain pada kesempatan yang berbahagia ini pamit undur diri beserta rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.